Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun berada, dan juga adik-adik pelajar di rumah, selamat berjumpa kembali bersama kakak di sini dalam waktu Indonesia Belajar. Masih dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dengan tema Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di pertemuan sebelumnya, kakak sudah menyampaikan bagaimana kehidupan Islami warga Muhammadiyah dalam berkepribadian, kemudian dalam berkeluarga. Sekarang kita coba diperluas lagi bagaimana kehidupan Islami warga Muhammadiyah itu ketika bermasyarakat. Semua ada aturannya, ada rambu-rambunya. Semuanya tiada lain untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baiklah adik-adik di rumah, dalam kehidupan bermasyarakat ini tentunya ada beberapa catatan penting buat warga Muhammadiyah bagaimana bergaul dalam masyarakat. Yang pertama, Islam itu mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga, kemudian maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak, kemudian dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Yang dicatat, dan hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah ya, yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Betapa indah Islam memuliakan tetangga, betapa indah Islam mengarahkan kita bagaimana tata cara bertetangga dan menjalin persaudaraan dengan baik. Kemudian setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah itu harus menunjukkan keteladanan dan bersikap baik kepada tetangga. Kemudian memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga. Kemudian bermurah hati kepada tetangga yang ingin misalnya menitipkan barang atau hartanya kepada kita. Kemudian menjenguk tetangga bagaimana ketika sakit. Kemudian mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Bahkan dalam bertetangga ini, Islam menjadikan seseorang atau bisa dijadikan patokan keimanan seseorang, bagaimana dia bertetangga dengan baik. Ketika bertetangganya baik, maka imannya pun baik. Kira-kira seperti itu. La yu'minu ahadukum. Tidaklah dikatakan beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai ya, saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ketika memposisikan tetangga kita, kita cintai, kita sayangi, dan cinta itu belum sampai seperti mencintai diri kita, maka kita dikatakan belum beriman. Betapa mulianya ajaran Islam dalam mengajarkan rasa cinta. Kemudian ketika kita bertetangga juga, ini bisa dikatakan kita bisa merasakan bagaimana ketika tetangga itu gembira, kita pun akan merasakan kegembiraan yang sama. Kemudian bila hati tetangga memperoleh kesusahan atau kesulitan, bagaimana kita memberikan perhatian simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan itu. Jangan sebaliknya. Ketika tetangga
merasakan kebahagiaan, justru kita yang kebakaran. Ketika tetangga merasakan kesusahan, kita tertawa. Naudzubillahi min dzalik. Itu bukanlah keluarga Muhammadiyah. Itulah bukanlah keluarga yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Insya Allah seorang anggota Muhammadiyah akan memperhatikan pergaulannya dengan sesama, tidak pernah mengabaikan tetangganya. Menjenguk, melayat, saling menolong itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian bagaimana bisa kita menjadi seorang yang pemaaf, kemudian lemah lembut, kemudian tidak pernah saling melihat kesalahan tetangga kita, kemudian saling memberi ya, makanan, saling menjaga, melindungi, tidak pernah menyakiti, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat sengketa yang tercela. Kemudian bisa berkunjung, saling tolong menolong, melakukan amar ma'ruf dengan cara yang tepat dan bijaksana. Itulah ajaran Islam. Bagaimana ajaran Islam memberikan pencerahan kepada kita dalam bertetangga. Kemudian adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, kemudian dalam bertetangga dengan yang berlain agama juga diajarkan dan ada aturannya dalam Islam. Ya. Artinya tidak hanya bagaimana kita bergaul dengan sesama Muslim, tetapi bagaimana kita bergaul dengan non-Muslim. Islam sudah mengajarkan, sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Untuk itu jangan kemana-mana, kakak akan kembali di Waktu Indonesia Belajar setelah yang satu ini. Pemirsa TVMU, kembali bersama saya di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dalam tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bagaimana kita dalam bertetangga selanjutnya dengan yang berlainan agama. Al-Quran sudah memberikan penjelasan dalam salah satu ayat yang terdapat dalam Quran surah 60. Surat apa surat 60? Bisa dilihat. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kita kembali baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Inna Allah yuhibbul muqsitin. Artinya kira-kira Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kita pun dituntut untuk berbuat adil, bukan hanya kepada sesama Muslim, tapi bagaimana kita berbuat adil kepada saudara-saudara kita yang non-Muslim. Baiklah, adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, kemudian mereka yang tadi non-Muslim itu sangat berhak, tetap berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga. Memberi makanan yang halal dan boleh pula kita menerima dari mereka. Di sini bisa kita praktekkan. Kita harus menjaga saudara-saudara kita, baik itu yang Muslim maupun non-Muslim. Bagaimana tetap bergaul dan bermasyarakat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat,
dalam hubungan sosial yang lebih luas. Setiap anggota Muhammadiyah, baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah atau warga, dan jam'iyah atau organisasi, haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip-prinsip penjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Nah, ini lebih luas lagi. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di sini dikatakan bahwa dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian bagaimana selanjutnya kita memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan secara kemanusiaan. Nah, ini yang tak kalah penting, memupuk persaudaraan secara kemanusiaan. Ini harus diperhatikan. Kita bergaul dengan orang-orang atau saudara-saudara kita lebih luas lagi secara kemanusiaan atau kesatuan kemanusiaan. Di sini dalam ayat 13 Quran surat Al-Hujurat, Allah memberikan rambu-rambu kepada kita dalam pergaulan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Sini Quran surat Al-Maidah ayat 2 sudah memberikan informasi kepada kita dalam hal ini. Bagaimana kita bertawun, bertolong menolong, saling antara umat manusia menuju masyarakat yang sejahtera. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan atau dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Kemudian bagaimana kita bisa memupuk toleransi? Ini dalam Quran surat Fussilat bisa dilihat ayat 34 ya. Kemudian menghormati kebebasan orang lain. Bagaimana kita menghormati kebebasan orang lain? Maka di sini jelas-jelas keluar surat Al-Balad itu yang ayatnya fakku raqabatin, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Kemudian bagaimana kita memberikan kebebasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Diawali dengan kata la ikraha fid din,
tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Selanjutnya masih dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dalam waktu Indonesia belajar, kakak akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu, kembali bersama kakak di sini masih dalam waktu Indonesia belajar dalam pembahasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dalam pergaulan atau dalam hubungan sosial ya, yang lebih luas yang harus dilakukan oleh anggota Muhammadiyah. Selanjutnya, bagaimana bisa menghormati kebebasan orang lain. Selain surat Al-Balad ayat 13 tadi, dalam Quran surah Ali Imran, Al-Baqarah ayat 256. Diawali dengan kata la ikraha fid din. Sini dikatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada saling paksa memaksa, saling menindas, saling menekan untuk memaksakan satu keyakinan kepada saudara kita atau memaksakan keyakinan orang lain kepada diri kita. Berarti kita harus bisa bagaimana cara menghormati kebebasan kepada saudara kita. Kemudian selanjutnya bagaimana menegakkan budi baik. Budi baik ini berarti bagaimana menjunjung tinggi akhlak mulia. Dalam Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di sini dikatakan dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 untuk menguatkan Quran surat Al-Qalam tadi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha kana sami'an basira. Menegakkan amanah dan keadilan, itulah kewajiban selanjutnya dalam hubungan kita atau dalam hubungan sosial keluarga Muhammadiyah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian bagaimana kita dalam hubungan sosial itu ada perlakuan yang sama antara satu dan lainnya. Setelah itu, bagaimana dalam berhubungan kita bisa menepati janji. Al-Quran mengajarkan wa'aufu bil 'uqud innal 'ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian dalam pergaulan kita harus bisa menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan. Ada dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Bagaimana menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itulah kita menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, dalam hal ini kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah bagaimana kita bisa menanamkan kasih sayang. Setelah itu, bagaimana bisa menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang soleh. Kemudian bisa bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berusaha untuk menyatu dan berguna, artinya bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian memakmurkan masjid dan bagaimana menghormati, mengasihi antara yang tua dan muda, dan tidak merendahkan antara satu sama lain. Betapa indah kita bermasyarakat apabila bermasyarakat kita itu selalu didasarkan atau didasari, mohon maaf, dalam segala pergaulan, tindak tanduk, ucap tutur kata kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang diharapkan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, bahwa dalam pergaulan kita tidak bisa menyandarkan pergaulan itu kepada selera kita, bagaimana enaknya menurut diri kita, menurut nafsu kita. Tetapi dalam untuk warga Muhammadiyah ada pedomannya, yaitu Al-Quran Sunnah. Kemudian bisa lihat lebih terperinci, pedoman itu adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Apabila diterapkan, maka negara yang subur makmur, negara yang gemah ripah, negara yang tentram, indah dan damai bisa terwujud dengan mengikuti pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Jangan lupa baca terus PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah bermanfaat. Baiklah pemirsa TVMU dimanapun berada, sampai berjumpa kembali dengan kakak di Waktu Indonesia Belajar episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.